Saya ngerasa in-ear monitor yang satu ini cocok banget untuk para gamer, untuk orang-orang yang suka traveling, dan juga orang-orang yang baru mulai mendalami dunia audio. Kenapa? Saya akan kasih tahu alasannya di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Jadi ini adalah Kozoi D1. Ini adalah produk dari Kozoi. Ya, ini adalah brand yang berasal dari China dan mereka ngirimin saya beberapa pasang untuk D1 ini dan saya suka sama in-ear monitor ini. Saya kasih tau alasannya kenapa. Pertama dari sisi harga, menurut saya ini relatif terjangkau. Ini kurang lebih $30 atau sekitar 400 sampai mungkin 500 ribu gitu ya. Dan ini secara spesifikasi juga keren, 10 mm dynamic driver, dual magnet dual cavity, pakai konektor 2 pin dan kabelnya bisa diganti. Dan sensitivitasnya juga oke, volumenya cukup dengan daya yang kecil. Gampang untuk langsung dicolok ke smartphone atau ke laptop tanpa di-AC. Dan untuk isi kotaknya cukup lengkap, selain unitnya kalian akan dapat kabelnya yang warnanya sangat mentereng sekali, warna ungu. Dan juga diberikan banyak sekali pilihan ear tips dan berbagai ukuran, dan juga ada yang foam. Serta nggak ketinggalan dikasih buku panduan juga. Paling hal yang kurang dari kotak pembeliannya adalah tidak ada pouch ataupun carrying case. Jadi kalau kalian mau bawa ini, ya kalian cukup untal-untal aja gitu, nggak ada case-nya. Dan kalau dilihat dari desainnya, kalian bisa lihat ini desainnya mungil, jadi memang relatif kecil, tapi ini tetap pas di telinga, bahkan untuk kalian yang kupingnya kecil sekalipun. Ini sih saya suka karena fitnya bener-bener pas di kuping saya, nggak goyang-goyang, nggak copot-copot, dan ini memberikan insulasi yang bagus. Jadi saya bisa benar-benar merasakan apa yang didengar tanpa ada suara bocor dari luar. Saya suka banget. Dan saya rasa ini akan cocok untuk teman-teman musisi yang pengen lebih fokus ke monitor yang didengarkan, atau juga buat teman-teman yang suka traveling, nggak mau denger sekitar yang berisik, bisa pakai ini karena ini insulasinya sangat bagus dan juga ini nyaman dipakai lama karena desainnya. Jadi cocok juga buat para teman-teman gamer karena pasti biasanya pakainya dalam waktu durasi yang lama. Dan untuk karakter suara sendiri, dan menurut saya ini yang paling penting, Kozoi D1 itu bukan in-ear monitor yang menurut saya ngegas banget gitu. Tapi ini lebih mature, lebih nyaman untuk didengarkan lama, buat berbagai jenis musik juga nggak masalah, jadi all around banget. Nggak spesifik di satu genre atau musik tertentu, kalian tetap bisa mendengarkannya dengan nyaman di durasi yang lama. Memang terasa mungkin ya tidak spesial bagi sebagian orang. Tapi buat sebagian yang lain yang mengejar pemakaian yang lama, nggak perlu gonta-ganti in-ear monitor, saya rasa ini adalah solusinya. Karena kalau kalian lihat dari frekuensinya aja, ini kelihatan kalau ya sub bass-nya terasa, nggak ngeganggu mid-nya juga, dan mid vokalnya ini terlihat natural ya grafiknya, dan ini tanpa warm yang berlebihan. Vokalnya jadi bersih dan jernih ketika didengerin, dan treble-nya ini nggak yang terlalu bright, jadi lebih halus, lebih stabil, dan juga soundstage-nya natural. Paling sedikit tips dari saya kalau kalian pengen lebih optimal mendengarkan menggunakan Kozoi D1 ini. Mungkin di tuningnya yang netral aja, tapi sedikit ditambah boost di bagian bassnya. Udah, menurut saya gitu aja. Tapi balik lagi, flat pun nggak masalah. Karena menurut saya ini oke-oke aja untuk berbagai jenis musik, nggak masalah. Dan yang menarik, Kozoi D1 hadir dalam dua versi. Ada yang tanpa mikrofon, ada yang dengan mikrofon. Dan ini tentu akan merubah konfigurasi signal dari kedua device ini. Kalau untuk digambarkan, kurang lebih Kozoi D1 tanpa mikrofon itu yang versi pure, apa adanya. Ya, memang optimalnya seperti itu. Sedangkan yang pakai mikrofon, ini mungkin ada sedikit perubahan, terutama di bagian vokal yang lebih di depan ya. Kemudian juga bass yang mungkin sedikit lebih, apa ya dibilangnya ya. Saya nyebutnya bassnya nggak sebagus yang Kozoi D1 tanpa mikrofon. Jadi trade-off-nya ada di situ. Kalau kalian suka in-ear monitor dengan ada mikrofonnya, mungkin untuk call, untuk gaming ya, untuk voice chat dengan teman-teman butuh ya, kalian akan suka dengan yang ini. Tapi kalau kalian butuh musik aja, mendengarkan aja, cari yang tanpa mikrofon untuk suara yang lebih pure kalau menurut saya. Dan saya ngelihat skor review di internet untuk Kozoi D1 ini memang udah banyak karena keluarnya juga sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu, dan skornya cukup oke, cukup bagus. Bahkan nggak sedikit yang memberikan label ini adalah budget price to performance untuk top shelf in-ear monitor. Dan saya pun setuju kalau ini bisa dibilang audionya bagus di kategorinya.
sebuah starting point yang bagus untuk kalian yang pengen mendalami dunia audio. Pertama, ya karena ini bisa digonta-ganti kabelnya. Jadi kalau kalian pengen ngoprek lebih lanjut tentang audio, pengen ganti-ganti kabel, tinggal dilepas aja, kalian bisa langsung ngoprek ini. Dan juga kalau kalian cari in-ear monitor yang memang casual untuk dipakai harian dalam durasi yang lama, ini pun juga bikin nyaman. Dan juga kalau kalian main game, ini ada versi mikrofonnya, juga nyaman. Dan saya pengalaman main game pakai ini, saya benar-benar bisa mendengarkan footstep musuh dengan sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik, dan presisi banget. Saya suka banget main game pakai ini. Saya udah punya headphone untuk main game selama ini, sekarang saya ganti pakai ini karena menurut saya lebih praktis, lebih ringkas, dan kualitasnya somehow lebih bagus. Dan juga ini udah saya pakai untuk traveling dan sungguh-sungguh menyenangkan. Tidak mengganggu sama sekali, malah membantu saya untuk mudah tidur. Jadi audio luar itu tidak masuk dengan gampang ke kuping saya, malah fokus ke lagu yang saya play. Itu sangat-sangat membantu sekali. Untuk yang traveling, saya rasa akan suka dengan in-ear monitor ini. Tapi mungkin untuk kalian yang mencari kualitas technical tertinggi dan detail tertinggi di harga sekitar $30 atau mungkin 400.000, 500.000, ya saya rasa kalian harusnya mencari harga yang lebih mahal lagi ya. Kalau kalian mencari kualitas terbaik gitu, karena ini ya memberikan kualitas sesuai harganya. Menurut saya seperti itu. Paling itu aja informasi yang bisa saya share sebagai casual user. Kecuali kalian adalah orang yang benar-benar into sama in-ear monitor, tentu kalian sudah kenal dengan produk ini. Tapi buat kalian yang belum kenal, saya perkenalkan ini Kozoi D1 dan cocok untuk segala jenis musik, cocok untuk dipakai lama, dan punya insulasi yang bagus. Dan kalian saya rasa tidak akan kecewa mendengarkan ini. Masalah warna dari kabelnya ini selera ya. Buat saya sih oke-oke aja, tapi mungkin beberapa orang kurang suka dengan warna yang gonjreng begini. Dan sayangnya memang tidak diberikan alternatif warna lain, jadi silahkan diganti aja kabelnya. Karena kalian bisa ganti kabelnya di sini. Asal konektor pinnya sama, gitu aja. Dan sekian untuk Curhat Gadget kali ini. Semoga kalian suka dengan Curhat Gadget singkat saya kali ini. Sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!